Kalian ya, kayak baik. Teman-teman sekalian, ini menjadi perlu kita bahas ya, teman sekalian ya. Pembangunan keluarga kan itu dilaksanakan oleh semua sektor ya nggak teman sekalian nih. Pembangunan keluarga kan lintas sektor tuh. Hampir semua sektor melaksanakan pembangunan keluarga, andil dalam pembangunan keluarga, kontribusi terhadap pembangunan keluarga. Ini cerita awal dulu ya teman-teman ya. Kalau begitu, kalau pembangunan keluarga sudah banyak yang menangani ya, banyak yang menangani nih lintas sektor ini teman sekalian ya. Sudah ditangani banyak lintas sektor, ngapain BKKBN, Kemendikbud teman-teman, ikut-ikutan itu. Ya nggak teman-teman sekalian. Loh, keluarga udah banyak yang menangani, kenapa kita ikut-ikutan urusan itu ya teman sekalian ya. Nah, ini yang mau saya sampaikan teman. BKKBN atau Kemendikbud mengambil peran berbeda dibanding sektor atau kementerian, dinas atau lembaga lain gitu. BKKBN spesifik di peningkatan ketahanan keluarga, teman-teman sekalian. Ini pembangunan keluarganya BKKBN, Kemendikbud ini. Peningkatan ketahanan keluarga itu fix ya, tidak ada sektor lain yang menangani itu, teman sekalian. Sektor lain nangani apa, Pak Bambang? Gitu. Mungkin teman-teman nanya. Nah, itu Dinas Sosial nangani keluarga harapan, menangani RTLH, rumah tidak layak huni, menangani bantuan sosial, menangani apalagi teman sosial aja udah banyak itu programnya. Kemudian dari puskesmas, ada pelayanan kesehatan ibu anak, ada imunisasi, ada kelas hamil, kelas ibu hamil ya. Kemudian ada sanitasi, gizi itu udah diambil mereka. Mereka udah punya. Terus kalau apa dinas perumahan misalnya, dia apa, membangun ya atau memfasilitasi pembangunan perumahan bagi keluarga. Dinas pendidikan ngapain? Kasih beasiswa, bikin sekolah, apa kemudian ada sekarang ada banyak ya teman-teman ada kartu Indonesia Pintar dan sebagainya itu leadingnya dari dinas kesehatan, dari dinas pendidikan. Nah, teman-teman sekalian BKKBN fokus di sini. Ya, strategi dan kebijakannya adalah di peningkatan ketahanan keluarga melalui siklus hidup, ya, melalui siklus hidup. Jadi peningkatan ketahanan keluarga yang pakai ya atau dilaksanakan oleh Kemendikbud BKKBN adalah menyesuaikan dengan siklus hidup. Ya, siklus hidupnya memang nggak begitu detail ya, tapi paling tidak mulai dari bayi, ya. Keluarga-keluarga yang punya bayi diurusin, keluarga punya remaja diurusin, keluarga punya lansia diurusin, keluarga yang punya apa remaja ya juga diurusin oleh PIK remaja. Ada keluarga-keluarga prasejahtera dan keluarga satu peserta KB tapi belum sejahtera itu diikutkan dalam UPPKA. Oke teman-teman, penjelasan saya kira-kira bisa diterima nggak teman sekalian? Kalau bisa diterima kita akan lanjut ya. Bisa ya Bu ya, teman sekalian nih. Oke, Baik. Pak. Jadi itulah teman-teman. Pembangunan keluarga kita, sekali lagi, pembangunan keluarga kita, Pembentuk Bangga BKKBN itu fokus di peningkatan ketahanan keluarga. Kayak ketahanan keluarga. Makanya, makanya teman-temannya, makanya karena ketahanan keluarga melalui siklus hidup, maka inilah kegiatan-kegiatan di lapangan yang dilaksanakan oleh teman-teman penyuluh KB ini. Ada BKB, BKR, BK Remaja, PPKA, PKL itu. Ya. Penata KKB ngapain? Nah, penata KKB kan susun program, mengelola, mendesain, memfasilitasi, ya, kemudian mengadvokasikan, ya. Itu di level ini di level manajerial teman sekalian ya. Kalau teman-teman penyuluh KB kan dia eksekutor di lapangan. Baik ya teman sekalian ya. Ini satu hal penting dari slide ini ya teman sekalian bahwa kita sekarang jadi lebih jelas bahwa
Pembangunan keluarga yang hampir semua sektor kementerian lembaga itu nangani, kita masih ada satu relung ya, satu apa namanya ya, satu space, satu slot ya dalam pembangunan keluarga yaitu peningkatan ketahanan keluarga melalui siklus hidup. Makanya kita mengenal ada 8 fungsi keluarga ya teman-teman itu menjadi menu utama ya di dalam ketahanan keluarga. Ya, apa nama tadi teman-teman apa saya bilang 8 fungsi keluarga itu disosialisasikan oleh Kemenhubungan BKKBN. Baik, ini pemahaman dasar supaya teman-teman nanti apa alur berpikirnya oh berarti kalau ketahanan kalau pembangunan keluarga itu bukan fisik bikin apa bikin lingkungan bersih, penataan halaman, jalan atau mungkin apa perbaikan rumah enggak ya teman sekalian ya. Pendidikan juga tapi di peningkatan ketahanan keluarga. Baik ya. Nah, teman-teman satu poin lagi di sini teman sekalian ya. Kenapa gini, kenapa kita di apa berusaha meningkatkan ketahanan keluarga ya? Karena keluarga yang berketahanan itu, jadi ini salah satu ciri juga ya. Salah satu ciri adalah bahwa keluarga yang berketahanan adalah keluarga yang bisa menepis pengaruh, maksudnya tidak mudah terpengaruh ya, tidak mudah terpengaruh. Ini upayanya dalam membentuk ketahanan keluarga. Supaya apa teman-teman? Supaya keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama itu tetap bisa membina tumbuh kembang, menanamkan nilai moral, kepribadian, dan sebagainya. Ini begitu pentingnya keluarga ya, jadi dalam aspek ketahanannya. Dan akhirnya teman-teman sekalian, ini kita ada pesan di sini bahwa keluarga yang berketahanan dan mampu melaksanakan adalah keluarga yang melaksanakan 8 fungsi keluarga ini tuh sekalian. Ini mungkin saya mana? Ini ya, sekalian kelihatan nggak tulisannya terlalu kecil nggak teman sekalian? Baik, tulisannya bisa ya terlihat ya teman sekalian nih. Mbak Tiara hadir, Tiara ada ya Mbak Tiara ya. Baik, oke saya lanjutkan teman sekalian. Eh, Di situ hujan nggak teman-teman sekalian? Nggak hujan ya? Hujan nggak? Panas, Pak. Panas di Mbak Eka itu Surabaya, Pak. di Surabaya. Surabaya. Oh, Di nggak Mataram hujan. nggak hujan, hanya Oh, nggak rintik. rintik ya. Baik, berarti memang berbeda-beda ya. Di sini kebetulan hujan tapi aman insya Allah jaringan. Mudah-mudahan. Baik, teman-teman sekalian, ini dalam pembangunan keluarga itu juga memerhatikan ya atau berangkat dari isu-isu yang ada di seputar pembangunan keluarga itu. Ya, yang pertama adalah bonus demografi. Ini jadi isu pembangunan keluarga. Artinya apa, teman-teman? Bahwa dalam membangun keluarga, kita ingin ya keluarga-keluarga itu bisa memanfaatkan atau bisa berkesempatan menikmati apa, kesempatan ya bonus demografi. Caranya apa? Keluarga-keluarga SDM-nya harus bagus gitu. Jadi dalam keluarga itu kalau ada anak-anaknya itu anak-anak yang kompetitif dan pinter ya, berkualitas sehingga bisa bisa karena usianya usia produktif dia bisa produktif juga gitu karena SDM-nya bagus. Kemudian aging population atau penduduk menua ini menjadi isu juga perhatian teman-teman karena lansia yang banyak ya dan dominan itu sangat berpengaruh terhadap keluarga. Jadi harus ditangani gitu. Jangan diabaikan ya dengan adanya aging population atau dengan adanya eh, banyaknya lansia. Kemudian isu lainnya adalah siklus pendekatannya menggunakan siklus hidup ya, membangun ketahanan keluarga dengan apa berangkat dari siklus hidup teman sekalian. Ya, makanya siklus hidup memulai dari perencanaan. Kemudian angka kematian ibu dan bayi yang tinggi,
Kemudian pemahaman remaja ini juga menjadi masalah teman-teman sekalian, menjadi perhatian dalam pembangunan keluarga. Pemahaman remaja tentang cash pro ternyata masih rendah dari berbagai kajiannya. Kemudian prevalensi stunting yang masih tinggi. Teman-teman tahu apa itu maksudnya prevalensi teman sekalian? Sekalian ya, ini walaupun belum ada analisis demografi, mungkin mulai saya kenalkan sekarang. Apa beda prevalensi dengan prosentase teman sekalian? Ada yang bisa bantu jawab nggak kira-kira? Oke, jadi saya langsung aja ya, nggak kita panjang-panjang ya teman-temannya. Kenapa stunting peserta KB itu selalu disebutnya prevalensi? Teman-teman silahkan dibantu. Kenapa bukan prosentase stunting atau tingkat stunting itu? Teman-teman sekalian, sepanjang itu ada hitung-hitungannya, itu nanti akan diketahui bahwa yang mengalami stunting, ya, yang mengalami baik yang sudah tercatat maupun ada yang baru, itu jadi satu namanya prevalensi. Jadi stunting lama ditambah stunting baru gitu, itu namanya prevalensi itu sekalian. Membingungkan gak ini yang saya sampaikan teman sekalian? Beda kalau presentasi kan mengukur per 100 orang ya, teman sekalian. Itu prosentase. Tapi kalau prevalensi adalah kejadian lama dan kejadian baru itu jadi satu dikumulatifkan. Itu namanya prevalensi. Termasuk contohnya adalah prevalensi peserta KB aktif. Ini teman-teman ya, prevalensi peserta peserta KB aktif itu adalah jumlah peserta KB yang sudah tercatat di pencatatan pelaporan ditambah peserta KB baru bulan ini jadi satu. Itu namanya prevalensi. Berarti angkanya terus bergerak gitu Pak ya. Angkanya dinamis, iya, terus bergerak. Tapi bergerak kan kalau stunting mungkin bergerak menurun ya. Tapi kalau prevalensi kan kalau peserta KB aktif bergerak biasanya sih bergerak naik. Tapi kan walaupun ditambah dengan yang baru kan peserta KB aktif ada yang apa drop out juga, ada yang berhenti juga. Jadi ya terjadi pergerakan terus intinya begitu. Tapi nggak selalu naik. Begitu ya teman-teman ya. Kita soalnya sering ngomongin nih MCPR, modern kontraseptif prevalensi. Ya, itu kan gitu ya. Teman-teman sering tuh nulis MCPR ya, CPR ya kontraseptif eh, prevalensi rate ya, prevalensi. Sering teman-teman nyusun di program-program itu nyebutnya apa CPR itu. TFR, CPR, CPR itu lah ya Bu ya teman-teman ya. Kan sering tuh nulis teman-teman di Grand Design dan sebagainya. Oke, kemudian satu lagi nih yang menjadi isu adalah eh, 8 fungsi keluarga. Pemahaman keluarga terhadap 8 fungsi keluarga itu masih rendah. Masih rendah ini teman sekalian. Jadi harus ditingkatkan ya. Upayakan semua keluarga itu memahami fungsi-fungsinya. Dia membentuk keluarga, sepasang suami istri, sepasang laki-laki perempuan membentuk keluarga. Kalau nggak tahu fungsinya, teman-teman, ya kalau nggak tahu fungsinya, ya pastilah ya, apa, arahnya nggak jelas juga. Arah ini keluarga mau kayak apa ya, anaknya berapa misalnya, kemudian ekonominya bagaimana, agamanya dipikirkan gimana gitu kan, itu namanya 8 fungsi. Jadi ini disosialisasikan supaya semua keluarga tahu 8 fungsi keluarga. Sampai di sini teman-teman ada yang mau dibicarakan nggak? Silahkan. Bisa diikuti intinya teman-temannya aman ya? Aman atau gimana teman sekalian? Bisa diikuti nggak? Apa saya mohon koreksi aja kalau saya mungkin terlalu bertele-tele atau terlalu apa tidak fokus itu misalnya. Gimana? Aman apa saya harus simpel-simpel saja gitu? Saya berusaha ini teman-teman. Apa yang jadi insight-nya itu ya. Apa yang nggak tertera di sini saya sampaikan itu. Kadang-kadang kalau ha- belajar mandiri aja kan bisa tuh kalau udah tertulis. Tapi saya sering menyampaikan
apa di balik tulisan itu ya maknanya. Baik, ini sekali lagi teman-teman sekalian kebijakan pembangunan keluarga ya. Ini di RPJM. Saya belum dapat RPJM yang baru ya teman-teman. Udah dapat belum? Bukan apa RPJM tapi Renstra, Renstranya Kemenhub Bangga itu saya belum dapat. Jadi teman sekalian ini masih sama sih sepertinya. Jadi ada peningkatan pemaduan kebijakan pengendalian penduduk, ada program KBKR ya teman sekalian ya, ada SIGA Sistem Informasi Kerajaan apa Datin ya, data dan informasi, ada pembangunan keluarga di sini nih. Kemudian ada advokasi. Ini adalah kebijakan-kebijakan yang ada di Renstra. Cuma Renstra sekarang informasinya memang belum selesai teman sekalian. Renstra BKKBN Kemduk Bangga. Tapi dipastikan eh, masih ada pembangunan keluarga, masih ada kependudukan, masih ada keluarga berencana gitu di Kemenhub Bangga kita. Nah ini kebijakannya. Nah, maka ya teman-teman sekalian ya, kita fokusnya sekarang di sini nih. Kita lagi malam ini ngomongin ini pembangunan keluarga. Jadi teman-teman sekalian, pembangunan keluarga dilaksanakan dan meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan nih teman-teman ya. Nggak kelihatan ya saya gedein, bisa nggak ya digedein ya coba. Sebentar, ini kelihatan nggak? Masih kecil ya teman sekalian ya. Sebentar. Kamu jadi baik. Nah ini teman sekalian ya. Kelihatan ya teman sekalian ya. Saya hapus ini karena udah. Terlihat, Pak. Kelihatan, Terlihat. Pak. Ini teman-temannya konteks pembangunan keluarga dan pembangunan keluarga akan masih ada teman-teman. Bahkan sekarang dalam rangka percepatan pencapaian pembangunan keluarga diluncurkan Quick Win kan ya teman-teman ya udah kita bahas ya. Udah kita bahas belum teman-teman di kelas ini. Saya agak lupa teman sekalian. Nanti saya akan lihat lagi ya. Kelihatannya udah ya untuk kelas ini. Kalau belum kita akan saya kemarin jadwalnya sempat ini apa sempat tidak tepat jadwal. Baik, saya ulang teman sekalian. Ini di pembangunan keluarga. Di Renstra ya, Renstra ini Renstranya Renstra yang lalu teman-teman sekalian. Kita sambil menunggu Renstra sekarang, tapi saya pastikan bahwa pembangunan keluarga masih ada dan dilakukan melalui ini, meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sesuai siklus hidup. Inilah makanya nanti akan ada BKB tetap ada, bahkan mungkin nanti pengasuhan akan melalui tamasya juga ya. Kemudian BK, BKR masih ada ya untuk BKR dan BK remajanya masih ada. Kemudian BKL masih ada. Sekarang bahkan sekolah lansia dan perawatan jangka panjang itu juga menjadi menu ya dalam perawat apa dalam menangani aging population. Nah, teman-teman sekalian, strateginya apa ini? Ini ya, serta menguatkan pembentukan karakter. Inilah strategi. Salah satunya adalah ini. Ini menjadi strategi pertama, 8 fungsi keluarga. Jadi dalam rangka pembangunan keluarga, strategi paling atas adalah peningkatan atau penguatan pemahaman 8 fungsi keluarga. Ya, kedua adalah kualitas remaja. Yang ketiga adalah adanya pelayanan keluarga ini, pusat pelayanan keluarga penguatan ini adalah intinya adalah pelayanan keluarga itu semacam PPKS dan sebagainya itu akan ditingkatkan. Kemudian penguatan karakter sejak dini terus dikuatkan. Sekarang ada pengasuhan anak usia dini ya teman-teman ya. Kemudian pelayanan ramah lansia melalui 7 dimensi. Apakah setelah Sidaya 7 dimensi lansia tangguh ini masih ada? Jawabannya adalah masih teman-teman sekalian. Walaupun namanya lansia berdaya ya, bukan kemarin kan namanya apa? Sekarang si daya. Kemarin apa? Lansia tangguh ya, teman sekalian ya. Nah, ini ganti baju aja.
Oke ya, ini kebijakannya. Jadi kalau to the point, teman sekalian, kalau saya mau ucap to the point bahwa ini kesimpulannya adalah ini. Pembangunan keluarga, ya, ini mengacu teman sekalian ya, arahnya itu. Ini ke peningkatan ketahanan keluarga. Oke ya. Kemudian dari peningkat ini peningkatan ketahanan keluarga melalui siklus hidup teman-teman sekalian. Ini kesimpulan aja ya, siklus hidup. Nah, peningkatan keluarga melalui siklus hidup ini nanti dalam bentuk apa? Ada BKB, apalagi teman-teman BKL, ada BKL ya, BKL, ada UPPKA, apalagi teman-teman satu lagi PK remaja, kayak teman-teman ya. Kemudian kalau ini sebenarnya induknya, kemudian karena ini belum tercapai benar, maka diluncurkan quick win, teman sekalian. Ini ada yang diluncurkan quick win. Ya, quick win itu artinya apa sih? Quick, quick kan cepat ya. Win kan berhasil atau juara ya. Jadi percepatan peningkatan pencapaian itu namanya quick win. Gampangnya begitu. Percepatan dalam rangka mencapai target pembangunan keluarga, maka dilakukan quick win itu. Program quick win ada 5 ya teman-teman. Oke teman-teman sekalian, udah dulu lah. Saya takutnya teman-teman apa? Mudah-mudahan nggak pusing ya teman sekalian ya. Kayak baik. Tapi memang saya konsepnya begitu. Saya konsepnya ketika belajar dengan teman-teman, kita berusaha paham ya teman-teman ya. Kalau paham nanti apapun pertanyaan, ya, dibolak-balik kayak apa pertanyaannya itu, teman-teman akan bisa mengatasi pertanyaan dalam uji kompetensi. Oke. Nah, tadi saya sudah bilang ya teman-teman sekalian bahwa pembangunan keluarga dilakukan melalui peningkatan ketahanan keluarga berbasis siklus hidup sehingga ada BKB, BKR, PKL, PPKL. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Tapi mungkin ya tidak detail amat ya teman-teman ya. Ini kan refresh juga ya bagi teman-teman. Baik. Nah, adik, adik masuk, saya masukin. Oke, di BKB. Bina Keluarga Balita. Yang perlu kita ketahui dari BKB yang pertama adalah sasarannya, tujuannya, Oke, tujuan dikasih suaranya tunggu dulu. kayak kalau Mas Ade itu penata ya Mas Ade ya. Kayak baik. Bocor ya saya tutup kebocoran. Baik. Oke. Ini BKB teman sekalian. Ini ada beberapa ya. Merupakan wadah kegiatan. Nanti yang kayak gini bisa diapalin atau bisa dipahami untuk memastikan bisa dibaca sendiri teman sekalian. Ini ada materinya ada di sana, ada di Google Drive. Oke. Kayak ini ya, udah lebih jelas ya. Tujuannya karena bina keluarga balita berarti meningkatkan pemahaman intinya. Keterampilan membina tumbuh kembang anak dan balita itu tujuan. Itu kalimatnya banyak tapi intinya itu teman sekalian. Jadi meningkatkan pengetahuan ibu ya, meningkatkan keterampilan ibu dan anggota keluarga dalam membina tumbuh kembang anak secara optimal. Nah, ini manfaatnya teman sekalian. Manfaat bina keluarga balita itu bagi orang tua dan bagi anak. Bagi orang tua tentu dia bisa intinya kalimatnya adalah bisa membina tumbuh kembang anak dengan baik. Nah, kata-katanya bisa ini, memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan, memperkuat ikatan batin antara orang tua dan anak atau bonding ya. Bonding itu meningkat, memperkuat ikatan emosional ya, ikatan batin. Pencegahan terjadi stunting. Ini tujuannya. Baik, semuanya. Sasarannya, ada yang nanya ke saya, Pak Bambang, balita itu, sasaran bina keluarga balita itu
Keluarga yang punya anak 0 sampai 5 apa sampai 6 gitu. Kalau di panduan 0 sampai 6 tahun teman-teman sekalian. Bukan 0 sampai 5 tahun ya. Ini adalah sasaran kelompok bina keluarga balita. Ini refresh ya bagi teman-teman ya, karena teman-teman kan sudah terbiasa menangani ini. Kemudian pengelolaannya itu siapa sasarannya adalah keluarga, bukan anaknya ya. Fasilitatornya adalah kader, pendampingnya adalah penyuluh KB, bukan penata KKB, teman-temannya. Tenaga lapangan intinya itu pendamping dari kelompok BKB. Kegiatan utamanya adalah penyuluhan, bimbingan, pengasuhan, kunjungan rumah itu. Ini tapi untuk apa, tumbuh kembang. Media yang dipakai di PKB adalah ada APE, lembar balik, media interaktif, dan media penyuluhan dan lain-lain. Baik. Teman-teman, untuk media ini tidak diapalin, teman-teman. Kalau saran saya ya, media ya, itu pertanyaannya tidak muncul apa media dalam bina keluarga balita. Lebih sering munculnya adalah eh, med- apa, misalnya itu media yang dipakai untuk penyuluhan kelompok adalah media apa gitu. Jadi lebih ke sana itu. Kalau misalnya ini contoh lagi contoh pertanyaan. Jadi pertanyaan intinya bukan menanyakan jenis-jenisnya ya, tapi mungkin langsung dikaitkan dengan praktek di lapangan. Pada umur sekian misalnya, pada umur 1 sampai 2 tahun balita, apa apa yang akan dipakai gitu. Apal nggak teman-teman APE? Ya itu bisa. Jadi mungkin lebih dalam dari sekedar ini. Nah, kemudian ada BKB, apa? Ini adalah yang ada standar operasional panduan BKB lah. Intinya ada panduan dan alat pantaunya gitu. Pencatatan pelaporan maksudnya. Pencatatan pelaporan BKB, teman-teman kan mm, seperti Poktan lain kan ya. Kan ada R1, ada Kanol ya. R1 BKB, Kanol BKB gitu. Baik, saya ingin turunkan layar dulu untuk melihat apakah teman-teman masih ada di depan layar atau tidak gitu. Oh, sebagian masih. Oh, sebagian lagi makan. Oh, sebagian tidur. Nah, ada yang tidur nih. Ini saya lihat dulu ngecek Pak, teman-teman ya. Ada ya? Masih, Pak. ada Pak. Masih Mas Afandi. Mas. Hadir, Pak. Oh, hadir Masih ya. hadir, Pak. Baik, baik. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya. Biar kita lebih bermanfaat pertemuannya, Bu ya. Kalau hadir. Saya sempatkan ngecek, teman-teman. Saya naikkan layar lagi. Itu BKB ya, teman-teman ya. Nah, mungkin untuk BKB, teman-teman, eh, kurang lebih seperti itulah tujuan. Nah, terus prinsip-prinsip BKB juga perlu ini. Menitik beratkan pada pembinaan orang tuanya dan penggunaan kartu kembang. Ini adalah prinsip dalam bina keluarga balita, kelompok bina keluarga balita. Prinsipnya ini, keluarganya dan alatnya adalah kartu kembang anak. Jadi karena BKB itu kan lebih ke perkembangannya ya. Kalau pertumbuhan badaniahnya kan eh, lebih ke kesehatan itu. Baik, teman sekalian. Bentuk kegiatan BKB, penyuluhan kepada orang tua, kemudian pertemuan penyuluhan dilakukan minimal sebulan 1 kali minimal. Nah, teman-teman, kita mungkin tidak ngapalin berapa kali BKB mengadakan pertemuan. Nah, itu terlalu mungkin ya bukan untuk teman-teman. Mungkin pertanyaannya adalah pertemuan yang dilakukan kelompok bina keluarga balita ya, pertemuan BKB sebanyak 2 kali ya, dalam 1 bulan, itu akan dicatatkan pada R1 berapa kali itu. Kaitannya kayak gitu-gitu, teman sekalian. Atau apa yang disebut hari buka BKB gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian ini bahan memang sederhana, tapi saya teman-teman sering menyarankan teman-teman ikut pretest atau tryout itu supaya teman-teman bisa apa ya, bisa mengetahui ya,
bisa mengetahui bagian mana yang belum saya kuasai, sebelum saya pahami. Bagian mana ya di substansi program yang saya baru tahu permukaan nih. Jadi teman-teman kalau try it ya walaupun nilainya mungkin belum sampai 70 ya jangan berkecil hati karena itu hanya untuk alat belajar. Oke ya, pembentukannya hampir sama, teman-teman saya sampaikan sekarang, tapi ini nanti untuk BKB, BKR, BKL hampir sama, teman sekalian. Jadi dalam pembentukan kelompok, entah itu BKB, BKR, BKL itu yang pertama ada identifikasi potensi, ya, kemudian perencanaan dan pelaksanaan, menggalang kesepakatan dan sumber daya. Ini minimal ini harus ada di setiap kelompok, teman sekalian. Jadi pasti akan diawali dengan identifikasi potensi dalam pembentukan kelompok. Ini untuk dipegang ya, untuk diingat. Baik, teman sekalian ya. Ini kegiatan BKB tadi ya, ada pertemuan penyuluhan, permainan APE, kartu kembang anak, kunjungan rumah. Nah, ini satu poin lagi ingin saya sampaikan bahwa kunjungan rumah adalah kegiatan yang dilakukan oleh hampir semua poktan, teman-teman. Itu ada kunjungan rumahnya. Termasuk KIE atau penyuluhannya. Kalau APE kan nggak ada di BKL kan nggak ada ini. Nah ini untuk BKB, BKR, BKL ya, itu pasti ada ini pertemuan penyuluhan kunjungan rumah. Jadi kalau disuruh nulis menunjukkan ya. Kemudian ada rujukan ya rujukan juga hampir di semua kelompok. Jadi saya mau sampaikan begini, saya mau bilang bahwa kegiatan eh, Poktan itu ya itu saja gitu. Jadi nggak ada yang spesifik banget. Baik ya, oke ya. Cuma bedanya adalah karena sasarannya berbeda. Gitu. Tapi kalau KIE, kunjungan rumah, rujukan itu pasti ada tuh sekalian. Nanti kita lihat di, misalnya di mana ini. Bentar, saya hapus dulu. Oke. Ini kegiatan 13 kali pertemuan ya di BKB biasa, teman sekalian. Di BKB, Bina Keluarga Balita Biasa. Mekanismenya adalah ada pembukaan, bagian inti, dan penutup. Hampir di semua kelompok seperti ini tuh kan. Oke ya, itu untuk BKB. Adakah pertanyaan teman-teman untuk BKB? Baik, sekarang BKB emas. Bedanya adalah kalau BKB emas itu 6 kali pertemuan. Materinya terkait dengan stunting-stunting atau terkait dengan keluarga ya. Ini contohnya, 8 fungsi keluarga, kesehatan fisik, mental ibu, terkait pokoknya dengan risiko-risiko stunting. PHBS, stimulasi, ya, Yang 1000 APK. Gimana Bu? yang BKB biasa berapa kali pertemuan, Pak? 13 Bu. 12 ya tadi. 13 ya. 13. Oh, iya. Iya. Oh, iya. 13 kali pertemuan atau 13 materi. Oh, Kalau iya, iya. 1 bulan 2 kali pertemuan, mu- materinya juga harus urut materi 1 2. Nanti bulan kedua materi apa. Jadi bisa ditempuh sebenarnya 6 bulan, 7 bulan bisa selesai untuk PKB. Tapi tergantung sih situasi. Oke ya teman-teman ya, eliminasi masalah anak stunting emas ya PKB emas. Jadi materinya tentu terkait stunting nih 1000 HPK, PHBS ibu hamil ya, pengasuhan yang responsif, meningkatkan peran ayah dalam anggota keluarga. Materinya itu ada 6, berarti ada 6 pertemuan ya teman sekalian. Oke, baik. Oke ya ini singkat-singkat ya Nat. Saya eh, begini ya. Mumpung masih ada waktu ya teman-teman sekalian simak-simaklah materi-materi yang terkait dengan inti-intinya saja nggak usah dibaca per paragraf itu. Inti-intinya jadi kalau tujuannya apa tangkap. Manfaatnya apa tangkap itu. Misalnya masing-masing ini itu aja poin-poinnya teman-teman sekalian. Pertemuannya berapa kali misalnya. Materinya apa itu di apa di poin-poin atau inti dari modul, inti dari materi teman sekalian. Nggak usah detail lah karena teman-teman kan sesungguhnya secara umum udah paham tuh
tentang pembangunan keluarga. Cuman apa secara detail itu ya, secara detail harus kalau hukum kan akurat itu harus jawabannya harus akurat. Oke, saya lanjut ya teman sekalian ya biar nanti kita langsung ngebahas soal bina keluarga remaja. Nah, ini yang harus ditangkap apa? Apa itu BKR? Sasarannya siapa? Tujuannya apa? Gitu aja teman-temannya. BKR ya, jadi remaja-remaja umur berapa? 10 24 tahun nih teman sekalian. Remajanya itu 10 sampai 24. Tujuannya apa? Ya, karena bina keluarga remaja berarti meningkatkan pengetahuan keterampilan keluarga ya, dalam pengasuhan eh, atau pendampingan remaja. Begitu cara mungkin kita cepat belajar ya, tangkap-tangkap ya, teman sekalian ya. Nah, ini pembentukan ini sama nih. Tadi saya bilang pasti ada identifikasi, pasti ada KIE. Ini untuk memahami ya. Kalau ngapalin kan jadi rasanya berat teman-teman. Kalau belajar tapi ngapalin. Tapi kalau pemahaman seperti ini saya sampaikan itu, bahwa dalam pembentukan itu pasti ada identifikasi, pasti ada KIE, kegiatan-kegiatan pembentukannya ini. Ya, pasti ada penggalangan sepakatan, sumber daya. Itu tadi di PKB juga ada sumber daya juga. Gitu ya, teman-teman ya. Pengorganisasian kelompok, merencanakan pertemuan. Jadi teman-teman akan belajar dengan pemahaman, bukan belajar dengan kalau menghafal teman-teman satu misalnya apa, satu hal terlupa akan lupa semua gitu. Rasanya ya karena hafalan sih, apalagi soalnya nanti berbeda ya dengan soal yang kita latihan itu. Saya menyusun soal itu untuk latihan teman-teman, latihan meningkatkan pemahaman, bukan untuk dihafalin. Baik, ini lanjutnya teman sekalian ya dalam pembentukan itu tadi. Nah ini kegiatannya teman-teman sekalian, kegiatan bina keluarga remaja masih seperti yang tadi saya sampaikan, pasti ada KIE penyuluhan, pasti ada rujukan, pasti ada kunjungan rumah ini, pasti ada pencatatan pelaporan. Ini kan hal-hal yang sama itu di setiap kelompok. Kalau yang ini agak beda memang, bedanya di sini nih, ada forum pertemuan orang tua dengan remaja, ada pertemuan khusus. Begitu ya teman-teman ya. Inilah gunanya kita ketemu, belajar bersama. Kalau belajar sendiri, coba baru buka 2 halaman sudah diletakkan lagi. Sudah ditutup lagi, ya nggak teman sekalian. Baru aja mau buka aja sudah nggak jadi. Langsung jalan-jalan atau langsung kemana. Tapi kalau ini bisa bertahan sampai 1,5 jam belajar kan luar biasa malam hari teman sekalian. Baik, saya lanjutkan ya. Ini tata cara skip aja. Intinya sama pembukaan, penyampaian materi, penutup. Hampir semua. Nah ini materi kelompok PKR teman-teman ya. Pada modul PKR ya. Tapi kayak teman-teman pernah dengar itu namanya. Tentang kita ya. Kalau tentang kita itu sebetulnya modul untuk PIK remaja ya. Kalau untuk modul PKR ya ini teman sekalian ya. Membantu remaja merencanakan masa depan. Kita hanya membantu gitu. Orang tua membantu. Ada pengembangan karakter, ada materi kesehatan remaja, ada perencanaan berkeluarga, ada life skill, keterampilan hidup ya teman-teman, dan materi penunjang lainnya. Kurang lebih itu teman-teman besaran dari Bina Keluarga Remaja. Modul Bagaimana bagus juga, Pak Bambang. dalam Mas Untuk Ray? untuk untuk BKR tuh 1001 cara bicara. 1.001 cara bicara, modul komunikasi ya di dalam Iya, komunikasi BKR. Makasih ya Mas BKR. Ray. Ya. 1.001 cara interaksi orang tua dan apa orang tua dan remaja juga. Itu benar ya Mas Raya tambahannya. Jadi itu materi-materi yang bisa disampaikan di Bina Keluarga Remaja. Nah, kalau teman-teman udah paham seperti ini, teman sekalian kan kalau misalnya dalam wawancara atau dalam penyusunan karya tulis atau dalam soal itu, kan kita udah ada panduannya ya. Kesehatan remaja ya sekitar pubertas, seksualitas remaja, perilaku berisiko.
Oke ya, yang terakhir itu tadi Mas Rey, terima kasih banyak Mas Rey. Ada interaksi ya, apa, komunikasi orang orang tua dengan remaja ya. Dan 1.000 cara ya teman-teman. Modul juga itu ya Mas. Modul apa buklet itu yang itu. Modul, tapi intinya modul substansi. Baik itu pembinaan, kemudian bagaimana pengembangannya tentu harus promosi ya teman-teman ya. Namanya mengembangkan apapun BKP, BKR, PKL tentu harus ada promosi. Pengembangannya apa? Menciptakan model baru. Kemudian memantapkan kegiatan kelompok yang sudah ada. Itu adalah pengembangan bina keluarga remaja. Dan itu bisa dipakai untuk kelompok-kelompok lainnya. Oke, teman-teman ternyata masih nyimak ya. Sambil ngopi, silakan ngopi-ngopi, ngopi-ngopi sama snacknya dinikmati. Kemudian pik remaja, teman sekalian. Ini konsepnya adalah dari remaja untuk remaja ya, oleh remaja ya. Bagaimana membentuk pik remaja, teman-teman? Jalurnya apa? Sebenarnya kalau jalur, teman-teman bisa ada jalur satu lagi, jalur masyarakat itu. Ada itu teman-teman berbasis masyarakat. Ya. Tapi bisa juga PIK remaja itu dibentuk di sekolah, di perguruan tinggi, di organisasi keagamaan ya pemuda ya, dan LSM kepemudaan atau organisasi pemudaan. Karang Taruna, kalau organisasi keagamaan bisa di apa? Contohnya kalau di yang Muslim ya. Taruna masjid. Ya, remaja masjid bisa. Kemudian di Fatayat ada ya, bisa ya. Kemudian ada di remaja Muhammadiyah misalnya. Pokoknya di organisasi keagamaan. Sekolah minggu. Sekolah minggu itu bisa juga. Sekolah minggu itu untuk remaja atau untuk dewasa, Bu? Kalau sekolah minggu. Biasanya remaja, Pak. Remaja ya, Mbak Angki ya. Baik. Nah, itu bisa ada di sana itu. Sehingga, nah, cuman memang ada strategi supaya pikir remaja itu nggak hanya ngomongin yang tadi materi apa tadi apa materi tentang cash pro aja gitu ya. Itu materinya bisa bermacam-macam yang ramah remaja gitu untuk materinya. Jadi materi yang disenangi remaja gitu. Nggak harus melulu ya kesehatan reproduksi, triad KRR. Nggak harus melulu itu teman sekalian ya. Baik. Oke, kemudian langkah-langkah sama lah intinya adalah identifikasi nih, ada identifikasi dulu. Kali ini ada sosialisasi, tapi situasional ya teman-teman sekalian. Oke, ini persyaratan dalam pembentukan PIK remaja, ada SK, struktur, ruang, nah ini pernek-pernek persyaratannya. Nggak harus sih, tapi situasional teman-teman bisa. Nah, ini kita akan coba lihat lagi, pokok-pokok kegiatan PIK remaja, ada nggak advokasi? Ada ternyata. Ada nggak rujukan? Ada nggak pencatatan pelaporan? Ada nggak kunjungan rumah di sini? Kalau karena pik remaja mungkin nggak ada kunjungan rumah ya teman-teman sekalian. Rujukan ada ini teman sekalian. Kayak, oke, ramah remaja ini membangun Penyuluhan. penyuluhan ini ya, di penyuluhan di sini ya teman-teman ya. Di KIE juga, KIE itu penyuluhan. Poin 3. KIE penyuluhan ya, penyuluhan program genre ya. Ini ada lagi. Yang ini berarti advokasinya yang ini yang pertama ya. Ini adalah poin tiga adalah penyuluhan. Ada penyuluhan teman sekalian. Nah ini kan satu cara mengingat saja bahwa kegiatan-kegiatan sehingga kita kalau mau bilang kegiatan BKB ya kita nggak dari nol lagi, udah punya gambaran hampir sama soalnya. Oke ya, jadi kegiatannya itu tujuannya sudah jelas ya teman sekalian. Baik. Mekanisme ada rujukannya. Kalau ada remaja-remaja bermasalah intinya dirujuk. Sekarang bina keluarga lansia sekalian. Apa tujuannya? Apa pengertian? Itu yang perlu teman-teman simak di modul. Lansia tangguh, lansia berdaya itu apa itu ya? Teman sekalian ini juga harus disimak. Lansia tangguh ya. Lansia tangguh,
ciri-cirinya adalah sehat, aktif, mandiri, produktif. Ini lansia tangguh. Nah, teman-teman mau saya sampaikan begini, teman sekalian. Lansia tangguh ini adalah konsep lama ya, teman sekalian ya. Sekarang lansia berdaya. Tapi dalam rangka lansia tangguh yang sekarang ini, yang lansia berdaya itu disebutnya, itu juga masih ngomongin 7 dimensi lansia. Sama sebenarnya, masih ngomongin 7 dimensi lansia. Masih ngomongin lansia sehat, aktif, mandiri, produktif. Masih diomongin juga. Cuma memang ada tambahan dalam konteks Hidayah, itu ada tambahan substansi berupa perawatan jangka panjang lansia ya, perawatan jangka panjang ya teman sekalian. Itu materi baru ya di Sidaya yang membedakan lansia tangguh dengan Sidaya. Begitu ya teman-teman ya bisa diterima ya bisa ditangkap ya. Kan kita sering ngomong ini Sidaya itu kelompok atau bukan itu. Ternyata Sidaya bukan kelompok teman-teman sekalian, tapi itu program mewujudkan lansia berdaya dengan cara apa? Dengan cara PJP, perawatan jangka panjang. Dengan yang kedua, sekolah lansia. Yang ketiga ya, yang ketiga ada apa lagi itu? Pokoknya untuk layanan-layanan lansia itu ada posyandu lansia, ada 7 dimensi lansia tangguh itu masih dibahas. Jadi itu hanya program mewujudkan lansia berdaya, bukan kelompok gitu ya teman-teman ya, bukan kelompok atau organisasi Sidaya enggak. Cuman memang ada aplikasinya, aplikasi Sidaya karena apa? Supaya program mewujudkan lansia itu bisa tercapai dalam rangka pemantauan, pengelolaan, pembinaan itu ada aplikasi Sidaya. Baik ya. Kan kadang-kadang ada yang tanya Sidaya itu berarti kelompok seperti sekolah lansia ya gitu. Ada yang nanya begitu. Jadi Sidaya hanya program mewujudkan lansia berdaya. Kegiatannya apa? Ada perawatan jangka panjang, ada sekolah lansia, ada sosialisasi 7 dimensi lansia tangguh gitu. Begitu teman-teman sekalian ya. Ada apa namanya juga yang posyandu lansia ya yang terintegrasi dengan kesehatan. Ini pembentukan. Ada nggak identifikasi teman-teman sekalian? Kalau di sini namanya inventarisasi ya, potensi atau identifikasi lah sama itu. Ya, ini pendataan juga identifikasi juga. Penggalangan kesepakatan, pengesahan kelompok. Ini pembentukan-pembentukannya. Nanti tentu ada SK, ada pengurus dan sebagainya. Oke ya teman-teman ya, saya hanya ini aja, hanya yang penting-pentingnya memandu teman-teman atau apa mengajak teman-teman bagaimana sih belajar cepat menghadapi CAT tanggal 20 gitu ya. Kan tanggal 20 ya teman-temannya. Iya nggak? CAT-nya kalau rencana tanggal 20 teman-teman sekalian. Iya, Pak. 20. Iya Iya, tanggal 10 Kak. 20. sampai 24 20 mungkin sampai ya 24. 20. Iya. 20 sampai 24. Berarti ada yang 20 itu. 20 sudah mulai untuk Iya. beberapa ya. Nanti giliran yang tanggal 21 siapa itu. Tanggal 22 siapa gitu. Baik Mas Ray, terima kasih. Nah, ini materi penyuluhan ya. Ini yang PKL ya. Berarti belum ada perubahan tentang BKL, teman-teman. Jadi materinya juga ini apa 7 dimensi masih di Bina Keluarga Lansia, masih ada di kelompok Bina Keluarga Lansia materinya. Karena perban PKL juga belum berubah, teman sekalian. Ada yang hafal perban nomor berapa untuk Bina Keluarga Lansia, pedomannya? Lupa ya, teman-teman. Itu ada regulasi ya di folder regulasi apa folder regulasi untuk teman-teman penata itu ada untuk BKB juga. PPKS ada di Balai Penyuluhan, ada 8, oke ya, sebentar ya. Teman-teman gini, sasarannya siapa sih? Gitu. Nah, saya mau mungkin bantu cara bagaimana mengingat sasaran PPKS, teman-teman. Ini kan bagian pembangunan keluarga ya. Jadi dalam pembangunan keluarga ada siklus hidup, itu kan berarti siklus hidupnya kalau di pembangunan keluarga apa saja teman sekalian.
ada balita kan ya, kemudian ada remaja, ada apa lagi, kemudian ada keluarga em, pranikah lah ya. Apalagi teman-teman kalau sudah nikah, keluarga harmonis. Kalau sudah harmonis, lama-lama tua-tua, akhirnya dia apa, teman-teman? Lansia. Nah, sebentar saya agak, Neng, mau apa nih? Enggak, belum di sini. Boleh ya? Hmm? Mohon maaf teman-teman, ini ada bau-bau kayak nggak enak itu, bau apa ya? Ternyata bau kopi. Lagi bikinin kopi, teman-teman ngopi ya, boleh ya? Ada lansia, makanya. Nah, bagaimana keluarga itu? Siapa? Dia. Oke, baik. Teman-teman ikut pergi nggak sih? Tadi pergi sebentar. Ada ya? Ada ekonomi gitu. Jadi intinya, teman sekalian, kalau kita ingin mengingat siapa sasarannya, urutkan saja itu. Ini nanti ini nih, ada melayani keluarga